Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Ummul Khair MPD selaku guru pembimbing mata pelajaran dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita kirimkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat menikmati dunia ini yang serba canggih yang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penggunaan media pembelajaran berupa roda putar untuk meningkatkan hasil belajar IPA kelas 1 di SDN 66 Sindang Kelingi. Nah, coba kalian lihat di samping, di sini menampilkan latar belakang saya, kenapa sih saya memilih judul tersebut untuk saya teliti. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh dari pengamatan di SDN 66 Sindang Kelingi, KBM dengan mengukur berpikir kritis dalam pembelajaran tema 2 itu masih kurang. Nah, perihal tersebut dilihat dari menjelaskan gambar yang telah dibuat di papan tulis dengan waktu yang cukup lama. Kemudian menunjukkan kondisi belajar peserta didik itu kurang kondusif saat melaksanakan proses pembelajaran. Metode mengajar yang digunakan juga tidak melibatkan sisi kreatif atau belahan otak kanan peserta didik, sehingga materi pembelajaran tersebut menjadi kurang menarik untuk dipelajari para peserta didik, dan peserta didik juga menjadi bosan. Setelah itu, menginstruksikan kepada peserta didik untuk menirukan gambar yang ada pada papan tulis, yang selanjutnya peserta didik itu mengerjakan latihan soal yang ada pada buku. Hal itu menyebabkan pembelajaran yang kurang efektif, membosankan, dan peserta didik itu sering gaduh dengan hal tersebut. Kemudian penelitian terdahulu tentang judul tersebut, yaitu penelitian tentang pengembangan alat permainan edukatif roda hitung matematika untuk siswa kelas 1 di SDN Negeri 2 Panghalusan Purbalingga. Nah, di situ hasil penelitiannya itu mendapatkan hasil kemampuan membimbing urutan angka naik menjadi 72,22%, menghitung benda menjadi 69,94%, dan membaca lambang bilangan itu menjadi 63,89%, dan menghubungkan benda itu dengan bilangan menjadi 61,11%. Nah, penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan alat permainan edukatif roda matematika untuk peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang layak digunakan. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, dapat kalian lihat di samping. Yang pertama itu karena KBM hanya menjelaskan gambar yang telah dibuat di papan tulis dengan waktu yang cukup lama, sehingga menunjukkan kondisi belajar peserta didik itu kurang kondusif saat melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua itu metode mengajar yang digunakan itu tidak melibatkan sisi kreatif atau belahan otak kanan peserta didik, sehingga materi pelajaran tersebut menjadi kurang menarik untuk dipelajari para peserta didik, dan peserta didik itu menjadi bosan. Dan yang terakhir yaitu menginstruksikan kepada peserta didik untuk menirukan gambar yang ada pada papan tulis, yang selanjutnya peserta didik itu diminta untuk melakukan atau mengerjakan soal yang ada di buku paket yang ada pada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu rumusan masalah dari proposal saya. Yang pertama itu apa sih pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa roda putar itu pada pembelajaran IPA di kelas rendah. Nah, yang kedua yaitu
bagaimana sih cara kita mengaplikasikan media pembelajaran berupa roda putar itu ketika pembelajaran IPA itu sedang berlangsung di kelas. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan masalah di proposal saya. Nah, di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berupa roda putar terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui cara mengaplikasikan pembelajaran roda putar ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama itu ada secara teoritis, itu peneliti ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran berupa roda putar pada kelas rendah terhadap hasil belajar siswa. Kemudian selanjutnya yaitu secara praktik. Nah, penelitian ini adalah untuk menambahkan kekayaan ilmu yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. Nah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi pembaca dan guru. Kemudian sehingga dapat menggunakan media pembelajaran itu dengan baik dan mendapat hasil pemahaman yang baik dari siswanya tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tentang landasan teori. Nah, di bab 2 ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang proses pembelajaran. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu pengertian proses pembelajaran dan yang kedua itu pengertian media pembelajaran. Nah, di sini pengertian proses pembelajaran itu sendiri merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berupa dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Nah, berdasarkan proses pembelajaran akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Kemudian berdasarkan proses pembelajaran tersebut akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menunjukkan tujuan yang lebih baik. Nah, proses pembelajaran itu merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan tenaga pendidik. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan interaksi dengan tenaga pendidikan dan peserta didik itu ada sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaannya program pendidikan. Kemudian yang kedua itu adalah pengertian media pembelajaran. Nah, di sini pengertian media pembelajaran itu sendiri menurut Nunu Mahnun 2012 itu menyatakan bahwa media itu berasal dari bahasa lain yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Nah, media itu merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Kemudian penggunaan media pembelajaran itu dapat membantu penyampaian keberhasilan belajar siswa. Nah, dalam proses pembelajaran itu dapat membantu guru untuk mempermudah dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa sehingga memudahkan dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa itu sehingga mudah pencapaian tujuan dari pembelajaran yang akan dirumuskan. Selanjutnya yaitu media roda putar. Nah, media roda putar ini adalah alat pembelajaran yang menggunakan permainan roda putar. Nah, yang mana alat peraga pembelajaran ini siswa itu dituntut aktif dalam berpikir, kemudian berbicara, mendengarkan, dan saling bekerja sama. Kemudian alat peraga roda putar ini merupakan pengembangan dari permainan rolte, salah satu permainan yang terkenal di dunia.
Nah, Wahyuni mengatakan bahwa roda putar ini adalah sebuah media berbentuk roda yang dapat diputar dan dibagi menjadi beberapa sektor atau bagian. Roda putar ini sebagai media pembelajaran merupakan salah satu motivasi dalam pembelajaran, di mana roda putar ini dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran roda putar ini berbentuk lingkaran, bergambar yang diputar, bergerak pada porosnya hingga berhenti di salah satu bagian gambar. Roda putar adalah suatu alat yang berbentuk bundar yang bisa bergerak dan dapat berputar-putar dan berkeliling yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Di samping itu, rotar ini dapat menyajikan pesan atau informasi mengenai mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Nah, media ini siswa dapat tertarik dan semangat untuk belajar dan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian roda putar ini adalah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa karena roda putar ini memiliki banyak sekali kelebihan. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan alat peraga roda putar. Nah, di sini pertama-tama guru itu menerangkan bagaimana cara bermain roda putar tersebut kepada anak peserta didik. Kemudian guru itu ketika anak sudah paham dengan permainan tersebut, baru guru itu melakukan permainan tersebut, yaitu putar roda dengan cepat lalu tunggu hingga berhenti. Kemudian setelah berhenti, panah akan menunjukkan pada salah satu bagian yang terdapat gambar anggota tubuh tersebut. Kemudian siswa harus menebak bagian gambar tersebut dengan mengatakan apa nama dari bagian tubuh anggota tubuh tersebut. Setelah itu siswa menggambarkan anggota tubuh tersebut. Nah, ketika anak sudah menjawab, cek bersama-sama, dan jika benar siswa akan dipersilakan duduk dan diberikan reward, dan jika salah maka siswa tersebut harus minta bantuan kepada temannya berdasarkan penelitian pengembangan alat peraga berupa roda hasil belajar. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi media roda putar terhadap hasil belajar. Nah, di sini salah satu keberhasilan guru dalam pembelajaran adalah ketika ada perubahan positif pada peserta didik. Hal ini dapat diwujudkan melalui hasil belajar beragam cara yang dilakukan guru supaya pembelajaran mampu mencapai atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian penggunaan roda putar itu menjadi salah satu cara supaya hasil belajar siswa itu dapat meningkat. Nah, implementasi roda putar dalam pembelajaran telah banyak digunakan di sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Roda putar bukan media yang asing lagi. Nah, hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 penelitian terkait roda putar terhadap hasil belajar siswa. Nah, latar belakang penggunaan roda putar itu berbeda-beda. Media pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat penting dan memberikan pengaruh besar dalam proses pembelajaran. Di antaranya untuk menciptakan suasana pelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Baik, di bab 3 ini ada penutup. Nah, di bagian penutup ini ada metode penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan metode penelitian PTK atau penelitian tindak kelas, yaitu suatu kegiatan peneliti yang berkontrak kelas yang dilaksanakan untuk mencegah masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran, dan
menambahkan hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pelajaran. Kemudian desain penelitian di sini peneliti menggunakan desain model Chemist dan MC Taggart. Nah, menurutnya komponen acting atau tindakan dan observing atau pengamatan dijadikan satu kesatuan. Nah, model ini banyak digunakan oleh peneliti karena sederhana dan mudah dipahami. Kemudian lokasi dan waktu peneliti di sini peneliti tindakan kelas dilaksanakan di SDN 66 Sindang Kelimi pada tanggal 27 April 2022 pukul 9 dengan jumlah 24 siswa dengan 14 perempuan dan 10 laki-laki. Nah, kemudian yang terakhir itu ada instrumen pengumpulan data. Nah, di sini untuk memperoleh data yang objektif dan valid berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran roda putar di SDN 66 di Desa Sindang Jaya. Nah, digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, kemudian observasi, dan yang terakhir itu dokumentasi. Nah, baik, itulah tadi presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.